Record tuh. Ya. Shalom adik-adik. Shalom Kak Fia. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Balik lagi nih kita mau bedah sekolah minggu. Sebelumnya kita mau nyanyi Tuhan Yesus baik. Ada kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu berrahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Oke, kita mau memulai. Kita akan berdoa. Kita ambil sikap berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini dan mengumpulkan kami di Zoom ini, di rumah kami masing-masing untuk melakukan ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan. Tuhan, berkatilah ibadah sekolah minggu kami dari awal pertengahan hingga akhir nanti ya Tuhan. Berarti juga Kak Dea yang akan menceritakan sedikit dari firman-Mu agar berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami anak-anak-Mu yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, ampunkanlah dosa kami agar layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, silakan Kak Dea. Kak Dea belum di-unmute Kak Dea. Coba siapin Alkitabnya. Udah siap semua Alkitabnya? Coba tunjukin. Yang udah bawa Alkitab. Oke, kita akan ibadah sebentar. Pada share dulu ya. Udah kelihatan? Sudah kelihatan? Oke, kita akan mulai. Ya, jadi hari ini kita akan buka Alkitab kita dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Ya, adik-adik semua buka. Lukas 9 ayat 28 sampai 36. 28 sampai 36. Oke, kita akan baca. Udah dapat semuanya? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke. Ada yang belum dapat? Oke, Samuel belum. Aku udah, Kak. Oke. Ada lagi yang belum? Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Ini dia 28 sampai 36. Udah? Oke. Aku minta tolong Kak Fia nanti pilihin ya satu-satu per ayat. Jadi nanti adik-adik silakan baca bergantian. Kak Dea baca judulnya, nanti ayat 28 Kak Fia yang pilih ya. Oke.
Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Yesus dimuliakan di atas gunung. 28 Maxwell. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. 29 Makaila. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah, dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. 30 Farley. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. 31 Yovelia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. 32 Zefanya. Dan kedua orang ini yang berdiri di dekatnya. 33 Sabrina. Dan ketika dua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagianya kamu berada di tempat ini. Baiklah kami didirikan sekarang 3 kemah, atau untuk engkau 1 untuk Musa dan 1 untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. 34 Marsio. Cara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam 35 Putra. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. 36 Ica. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka perbuat. Oke. Itu adalah bacaan kita hari ini. Jadi ini ceritanya tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Oke. Nah, jadi ceritanya saat itu Tuhan Yesus mengajak tiga muridnya untuk pergi ke atas gunung. Ada yang ingat siapa tadi 3 muridnya? Tadi ada di Alkitab, siapa aja? Ada 3? Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Betul, ada Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Petrus, Yohanes, dan Yakobus bersama Yesus, dia naik ke atas gunung, diajak Yesus untuk berdoa. Waktu itu ngajak mereka bertiga muridnya. Dia jalan ke atas gunung untuk berdoa. Tiba sampai di atas gunung, akhirnya sampai di atas gunung, Tuhan Yesus berdoa. Setelah berdoa, 3 muridnya itu menunggu. Nah, ketika 3 muridnya menunggu, ketiga muridnya ini ketiduran dia karena menunggu si Tuhan Yesus. Lalu tiba-tiba si murid-muridnya ini setengah bangun gitu melihat kalau ada Tuhan Yesus tiba-tiba berkilauan. Tiba-tiba wajahnya berubah menjadi putih berkilau-kilauan. Lihat di ayat 29. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Nah, setelah berkilau-kilauan, tiba-tiba dilihat juga ada 2 orang di sebelah kanan kirinya Tuhan Yesus. Siapa tadi? Ada 2 di sebelah kanan kirinya Tuhan Yesus? Coba lihat di Alkitab. Musa dan Elia, Kak. Iya, Musa dan Elia. Padahal Musa dan Elia itu tuh udah zaman dulu sebelum Tuhan Yesus ada. Jadi Musa dan Elia itu ada di perjanjian lama. Kalau ini kan perjanjian baru, berarti perjanjian di masa di mana Tuhan Yesus ada di dunia.
Tapi Musa dan Elia itu dia ada di perjanjian lama. Lihat, yang megang 2 loh batu ini siapa? Kira-kira. Lihat kan di gambarnya. Kira-kira siapa yang megang 2 loh batu? Ada yang inget nggak? Musa ya, Kak? Betul, Musa. Yang kiri itu Musa, yang kanan itu Elia. Musa itu yang menuntun bangsa Israel ke tanah Kanaan, dan dia yang menerima 2 loh batu perjanjian, firman Tuhan. Nah, terus setelah itu, padahal itu kan 2 orang itu, Musa sama Elia itu tuh udah zaman dulu sebelum Tuhan Yesus ada. Makanya aneh kok tiba-tiba ada Musa sama Elia di zaman ini, padahal Musa sama Elia udah nggak ada lagi saat itu seharusnya. Nah, si 3 murid ini, si Petrus, Yakobus, dan Yohanes tuh kaget, dia bingung, kok ada ya mereka. Terus akhirnya si Petrus bilang nih di ayat 33. Dia bilang, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, yaitu untuk Tuhan Yesus, 1 untuk Musa, dan 1 lagi untuk Elia." Petrus bilang kayak gitu. Tapi dia tidak tahu apa yang dikatakannya. Lalu pas saat Petrus bilang itu, langsung di atas gunung itu datanglah awan putih yang menaungi mereka, awan yang tiba-tiba ada awan entah dari mana, dari atas ada awan yang melingkupi mereka. Terus ada suara bilang kayak gini, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika ada suara itu dan ada asap awan yang ada di atas gunung itu, ketiga murid itu langsung takut. Dia langsung membukukan badannya dan dia langsung takut. Dia ketakutan, mereka bertiga itu merasa ketakutan. Kok tiba-tiba ada suara ya, dari mana? Gitu. Lalu akhirnya ketika dia angkat kepalanya lagi, si 3 murid ini, cuma akhirnya dilihat cuma 1 orang, yaitu Tuhan Yesus doang. Dia bingung lah, kok tiba-tiba cuma ada Tuhan Yesus doang. Nah, jadi ceritanya hari ini adalah cerita di mana Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Saat itu ada Yesus bersama 3 muridnya, dan akhirnya ketika dia cuma lihat Tuhan Yesus doang, akhirnya turunlah mereka bertiga bersama Yesus, turun ke bawah, dan bilang di ayat 36 kalau Tuhan Yesus nggak mau menceritakan itu kepada siapapun. Jangan ceritain ya tentang hal ini kepada siapapun. Nah, kira-kira menurut adik-adik, kenapa sih kok Tuhan bersinar seperti itu? Sebenarnya Tuhan mau ngapain sih? Kok dia tiba-tiba menunjukkan kepada murid-muridnya bersinar berkilau-kilauan seperti itu? Ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira kenapa? Ada yang mau jawab apa aja? Coba aja, terserah, nggak apa-apa. Nggak usah takut salah. Kira-kira kenapa tuh kok tiba-tiba Tuhan Yesus bisa berkilau-kilau gitu? Padahal awal-awalnya enggak ya, biasa aja. Ada yang tahu? Nah, jadi sebenarnya Tuhan Yesus itu dia mau menunjukkan kemuliaan Allah kepada muridnya. Jadi zaman itu tuh banyak orang-orang yang iri sama Tuhan Yesus, karena saat itu Tuhan Yesus itu dia bisa menyembuhkan orang sakit, dia bisa melakukan pengajaran-pengajaran, dia bisa melakukan mukjizat-mukjizat. Nah, jadi dia pengen ngasih tahu nih kepada muridnya, kalau misalnya ternyata Tuhan Yesus itu benar-benar memiliki kemuliaan Allah kepada para muridnya. Dan juga dia itu mau meyakinkan para muridnya untuk dia jangan ragu. Karena terkadang para muridnya itu ragu, dia pasti suka takut karena tadi kan tiba-tiba mendengar suara itu, mereka jadi para muridnya jadi ketakutan. Nah, jadi Tuhan Yesus pengen yakinin nih ke para muridnya supaya dia jangan ragu-ragu, supaya punya iman yang kuat. Karena saat itu banyak orang yang iri. Itu saat-saat di mana Tuhan Yesus nanti akan ditangkap, Tuhan Yesus akan disalibkan, dan dia akan mati. Nah, jadi saat itu tuh banyak yang iri, ahli Taurat udah mulai mau merencanakan penangkapan Tuhan Yesus. Dan dia juga dan sebenarnya Tuhan Yesus juga mau bilang kalau mungkin aja dari antara para murid itu ada yang mengkhianati Tuhan Yesus, dia yang akan menangkap Tuhan Yesus. Makanya itu dia mau meyakinkan si para muridnya supaya
jangan sampai dia ragu dan takut. Nah, ini juga pengen disampaikan ke adik-adik. Kalau sekarang, kita itu jangan takut lagi. Nggak boleh takut, nggak boleh ragu. Apapun yang adik-adik lakukan itu harus percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan selalu lindungin, selalu berkati, selalu sertai. Itu yang maksudnya Tuhan Yesus. Nah, sekarang ada yang mau nanya. Kalau misalnya kita sudah percaya, pasti kita mau mengikut Tuhan Yesus. Siapa di sini yang mau ikut Tuhan Yesus? Saya. Oke, cuma satu. Oke, banyak. Saya, Kak. Oke, bagus. Semuanya pasti mau kan ikut Tuhan Yesus. Nah, menurut adik-adik, kalau kita mau ikut Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan? Apa ayo? Kalau misalnya kita mau ikut Tuhan Yesus, kan tadi kan kita harus bilang, kita harus percaya, kita mau ikut Tuhan Yesus, kira-kira kita harus ngelakuin apa sih? Apa ayo? Melakukan apa yang dikehendaki Tuhan Yesus. Melakukan apa yang dikehendaki Tuhan Yesus. Ada lagi? Ayo, apa lagi? Rajin berdoa, Kak. Rajin berdoa, bagus. Ada lagi? Rajin beribadah. Rajin beribadah, rajin sekolah minggu. Mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Ada lagi? Apalagi? Kalau di kehidupan sehari-hari, kira-kira apa yang adik-adik mau lakuin supaya kalian bantuin mama, supaya kalian tuh menunjukkan kalau misalnya aku tuh pengikut Yesus loh, aku tuh murid Yesus loh. Jadi sebenarnya kita harus ngapain? Apa? Patuh sama orang tua, Kak. Patuh sama orang tua, betul, nurut, mau bantu mama, nurut orang tua, apalagi? Masih ada yang suka marah-marah nggak sama adik kakaknya? Suka berantem? Enggak, bagus Sabrina. Masih ada nggak yang suka marah-marah, rebutan apa ya, mungkin misalnya rebutan HP, rebutan banyak hal lah. Masih ada nggak yang suka kayak gitu, berantem, sebel-sebel sama adik kakak? Saya, Kak, saya. Ica ya, sama Sherin. Jangan gitu. Nah, mulai sekarang, kalau kita menganggap diri kita mau ikut Yesus, kalau kita mau jadi pengikut Tuhan Yesus, kita harus mau berubah. Kita harus mau ubah kebiasaan buruk kita. Kan kebiasaan buruk kita banyak ya. Kira-kira adik-adik kebiasaan buruk apa aja coba? Apa aja yang adik-adik sering lakuin? Kebiasaan buruk. Kebiasaan itu yang terus telat susah bangun. Bagus. Apalagi kebiasaan buruk yang adik-adik lakuin, yang sering kalian lakuin di kehidupan sehari-hari. Apalagi ayo. Kebiasaan buruknya. Kebiasaan buruk itu tuh yang sering kalian lakuin berulang kali. Kebiasaan itu kan berulang kali ya. Dilakuin berkali-kali. Apa aja? Susah bangun. Apalagi? Sebenarnya banyak. Sering lupa. Sebenarnya banyak tapi lupa. Ayo apa? Kira-kira yang sederhana aja yang sering kita lakuin. Misalnya main game suka kelewatan. Suka begadang. Ya, ada yang suka begadang, ada yang nggak tahu ya kalau misalnya. Loh, siapa tuh? Marcel ya? Siapa tuh tadi yang ngomong? Marley. Oh, Marcio sama tuh Marcio sama Deo. Pasti suka begadang. Itu kan kebiasaan. Apa? Nah, kebiasaan-kebiasaan buruk itu, kalau misalnya begadang, besoknya bisa nggak bangun sekolah. Telat tuh kelas online. Apalagi kalau misalnya kemarinnya Sabtu, berarti begadang, besoknya sekolah minggu, lupa, kebablasan, Zoom bareng sekolah minggu. Atau kalau misalnya awal bulan, YouTube nggak pernah ditonton, nggak pernah diikutin ibadahnya, bisa jadi kayak gitu. Nah, sekarang, iya makanya. Nah, sekarang kita harus belajar mau mengubah kebiasaan buruk kita, kebiasaan-kebiasaan buruk, kita ubah jadi kebiasaan baik. Kalau kebiasaan buruk itu dilakukan berulang kali, nah sekarang kita mau belajar kebiasaan baik
kebiasaan hal baik kita ulang juga tiap hari. Misalnya, mulai dari hal kecil, bangun udah nggak usah dibangunin, udah mulai nih bikin alarm sendiri, nggak usah dibangunin orang tua, langsung bangun. Oh iya, hari ini aku mau sekolah minggu. Oh ya, hari ini aku mau kelas sekolah, langsung bangun. Udah nggak ada lagi tuh main-main begadang sampai malam. Kecuali mungkin kalau besoknya libur, itu boleh. Mungkin gitu ya, kan setiap keluarga beda-beda peraturannya, kan dia nggak tahu. Terus misalnya nggak berantem lagi sama adik, itu terus dilakuin setiap hari. Jangan sekali doang. Jadi kalau misalnya dia bilang jangan berantem sama adik sekali doang nih, hari ini doang nggak berantem, tapi enggak, terus setiap hari, setiap waktu kita harus bisa melakukan hal-hal baik sama seperti Tuhan Yesus yang mau kita berubah, mau bertransformasi, mau berubah menjadi hal baik dari hal-hal buruk. Mungkin kita banyak hal-hal buruk, suka marah-marah sama mama, marah-marah sama adik, marah-marah orang tua, dimintain tolong susah, itu sekarang udah mulai berubah menjadi baik. Kalau misalnya dimintain tolong langsung, iya Ma. Terus kalau misalnya mau udah mengurangi waktu sampai malam-malam main game, terus misalnya udah nggak berantem lagi sama adik dan kakak, pokoknya semua harus kita lakukan setiap hari. Nah, yang kita pelajari hari ini, yang pertama, jangan takut atau jangan ragu dan jangan khawatir. Jadi ketika kita sudah percaya sama Tuhan Yesus dan kita mau ikut sama Tuhan Yesus, jangan ragu, jangan lagi takut dan ragu untuk melakukan hal sebagai pengikut Yesus. Karena ya kita percaya Tuhan Yesus pasti akan sertai. Kalau kita lakukan yang baik, apapun yang terjadi Tuhan Yesus pasti sertai. Kita percaya kepada Dia. Yang kedua, ubah kebiasaan buruk kita. Seperti tadi Kak Dia bilang, kebiasaan-kebiasaan buruk kita ubah untuk jadi kebiasaan lebih baik. Mulai dari kegiatan sehari-hari yang biasanya kita lakukan setiap hari, sehari-hari. Hal-hal kecil aja. Kalau menurut adik-adik ini, hal yang buruk mulai dari sekarang, udah mulai ubah jadi yang baik. Sedikit-sedikit yang kecil-kecil dulu misalnya. Begitu. Lalu yang ketiga, kita bisa bersinar di tengah-tengah dunia. Maksudnya apa sih bersinar di tengah-tengah dunia ini? Jadi, kalau bersinar, sinar itu kan terang ya. Jadi terang itu kelihatan. Jadi, kita bisa mau melakukan kebiasaan baik di kehidupan sehari-hari, mau berbuat baik walaupun kita misalnya berbeda sama teman-teman. Misalnya, teman-teman yang lain nyontek, tapi kita nggak nyontek sendiri. Nah, itu kita berbeda. Tapi itu berbedanya juga hal yang baik, hal yang positif. Itu bisa jadi terang dan bisa jadi sinar di antara teman-teman kalian. Atau misalnya, apalagi ya, kita mau nih berbagi, kita mau bagi makanan, atau misalnya kita mau bagi makanan kita ke teman kita. Karena teman kita ini nggak punya makanan, misalnya. Yang lainnya nggak ada yang mau berbagi sama dia, karena mungkin misalnya dia dibully di sekolah. Kadang suka gitu ya, suka dibully atau diejek-ejek, tapi nggak ada yang mau kasih bantuan nih ke teman yang ini, tapi kamu mau. Nah, itu bisa jadi sinar, jadi terang di tengah-tengah sekitar kamu. Bisa jadi terang di sekitar keluarga mungkin, bisa juga di tengah-tengah sekolah, atau di tengah-tengah di lingkungan kalian. Mungkin kalau sekarang lebih banyak di rumah ya kalian bisa bantuin, bisa jadi terang juga di rumah, bisa bantuin orang tua, mulai baik-baik ngomongnya, nggak marah-marah, nggak berantem lagi sama adik kakak, nggak ribut lagi, berantem teriak-teriak gitu sama orang tua. Mungkin mulai dari hal itu bisa jadi kita menjadi terang dan kita bisa bersinar seperti Tuhan Yesus tadi tuh, yang dia berubah menjadi bersinar berkilauan kayak tadi ceritanya di kehidupan kita sehari-hari. Begitu. Kira-kira, nah ini dia. Kita baca Matius 5 ayat 16. Baca semuanya, unmute semuanya, kita baca. Coba unmute. Udah, kita baca ya. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka dan memuliakan Bapamu di yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Oke, Matius 5 ayat 16, jadi ini adalah ayat
ayat hari ini, walaupun bukan dari perikop itu, tapi ini masih masuk ke ayat kita, ayat minggu ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Jadi Tuhan pengen kita semua sebagai pengikut Kristus, kita bisa memancarkan terang bercahaya di depan orang. Dibilang di depan orang, berarti di depan orang dimanapun kita bisa memancarkan terang kita. Terang kita bercahaya supaya mereka bisa melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Jadi untuk adik-adik sekarang kita ubah perbuatan buruk kita ubah kebiasaan buruk kita untuk jadi lebih baik karena kita udah percaya sama Tuhan Yesus, karena kita sudah bilang mau mengikuti Yesus. Kalau kita udah percaya, udah yakin, mau mengikuti Yesus, pasti kita bisa berbuat yang baik asal ada kemauan dari dalam diri kita. Begitu. Sekarang kita akan main game. Oke, tuh sebelum main game, ada yang ingin nanya? Ada yang ingin bertanya dari adik-adik? Nggak ada bertanya. Enggak, Kak. Nggak ada. Oke, karena kita akan main game. Sebentar, Kak Dea stop share dulu. Sebentar. Oke, kita akan main game. Nah, permain gamenya adalah pakai menggunakan quizzes. Ada yang pernah coba nggak? Saya di sekolah. Pak, di sekolah kalau ada PR lewat sana. Pakai quizzes, oke. Iya, belum pernah ada peringkatnya, Kak. Iya, betul. Nah, coba Belum itu pernah. di link, di chat, udah ada quizzes.com, Joy. Ada link, coba adik-adik klik. Atau ada yang nggak bisa ngekliknya? Udah, Kak. Ada yang nggak bisa? Habis itu Yang kalau udah langsung isi namanya, ini baru ada Jody sama Angel, baru 2. Dinda, Putra. Dan 02 siapa nih? Daniel ya? Dan 02 Daniel ya? Wilfard Maxwell, ayo. Putri, Dian. Kenapa? jadi langsung di startin. Iya, tunggu. Masuk dulu semuanya, baru kita mulai. Nathan, Farley, Jonathan Joy. Oh, Jonathan Joy bareng. Oke, Ica Sherin bareng. Oke, nggak apa-apa. Ada lagi yang mau masuk? Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6. 6 kali 4, 24. 24, 27. Kita ada berapa, Kak Via? 31 ya, belum. Ada lagi? Aku udah masuk. Ini belum, Kak? Sabrina ya? Ya. Kak, aku udah masuk ya, Kak. Oke. Bentar, Kak Dia lihat dulu. Sabrina udah nih. Oke. Aku udah masuk. Kayla? Udah masuk. Kayla mana? Namamu siapa, Kayla? Itu Kayla Nathan. Oh iya, oke. Oh iya, ini. Kak Dia nggak lihat. Aku udah masuk, Kak. Oke, Marsia mana? Mana ya, Kak Dia nggak lihat? Itu Oh, ini Damai. Damai. Oke. Udah semua? Ada yang belum? Ada yang belum? Udah semua? Ada yang kesusahan? Enggak, Kak. Wes selesai. Samuel udah bisa? Samuel? Ada nggak ya Samuel? Takutnya dia nggak bisa. Nah, oke. Bagus. Samuel udah. Nah, jadi ini kuisnya nggak banyak-banyak. Kak Dia cuma mau coba doang. Apakah adik-adik tadi dengerin? Terus nanti langsung ada peringkatnya. Tapi Kak Dea nggak akan itu jadi peringkat, jadi lomba atau jadi pemenang atau enggak. Jadi karena di sini nanti ini cuma aktivitas, nggak menang. Kalau menang berarti juara 1 ya oke, berarti bagus kalian dengerin gitu ya. Kita coba ya. Siap? Enggak. 1, jadi cuma dikit kok, nggak banyak. 1, 2, 3, mulai. Mulai. Silakan diisi.
Langsung isi aja. Bagus. Kafayas isi. Kak, ini Langsung klik aja, langsung isi. Kan ada pertanyaannya kan? maksudnya Kak gimana tuh Kak? Kamu Isi, udah ada buka pertanyaannya, linknya, isi kan ada pertanyaannya, Kayla. Coba lihat. Bentar ya Kak. Oke. Di Kuisisnya Google kamu. dilihat ganda ya dia ya? Aku nggak Ada, ikut. iya, ada bisa PG, ada ketik juga sih, tulis. Oh, ada ketik. Oke. Ada esai. Ada ngisi titik-titik juga tadi, ayat tadi. Kalau nggak dengerin jadi. Ini masih banyak yang belum ngisi nih. Tadi buka Google-nya terus isi. Nah, bagus. Yang belum nih, Rona belum isi atau lagi mikir. Natasha, Samuel, Daniel, Eben. Ayo isi. Buka browsernya mungkin Google atau apa ya, Mozilla yang tadi udah kalian klik itu, terus kalian isi itu ada pertanyaannya. Salah nggak apa-apa. 14. Salah nggak apa-apa. Udah sering ya dipakai quizzes. Mantap. Ini masih banyak yang belum isi. Angel dan 02 siapa nih? Dan 02. Yang dalam aja oh, atas ini. Oh. Natasha Angelina. Ben, kamu belum isi, Ben. Ben udah nih. Tapi dia belum isi. Oh. Saya sudah, Kak. Kak, saya udah selesai. Oke, mantap yang udah. Kita tunggu. Mantap Maxwell, Maxwell, Jonathan Joy, Farley, Ica Sherin, Makaela, Dian, Ciodeo, Jody. Yang belum isi aja. Kata Kak Dea tadi nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Pokoknya di sini kelihatan aktif apa enggak. Betul, isi aja nggak apa-apa salah. Isi ini aja, Dan sama Eben apa-apa. Ini bukan bukan ujian bener-bener, bukan ujian ya, bukan. Bukan ujian. Nggak masa. Oh, nih Eben ada 2, dia Ebenezer ada, Eben ada ya. Oke. Bukan ujian, jadi isi aja, nggak apa-apa. Kita tunggu ya yang udah ya. Kita tunggu teman-teman yang lain. Sip. Kalau udah, sip. Aku udah, Kak. Oke, Sherin Ica. Kita tunggu nih, masih ada beberapa. Zevanya belum selesai. Putra, Rona. Samuel, Daniel. Marcia belum selesai. Angel. Nggak apa-apa, pelan-pelan tunggu ya. Kita tunggu ya. Masih ada yang ngerjain? Yovelia belum isi loh, Dea. Coba turunin ke bawah. Udah ini. Sudah ada 2 account ya, udah. Dea? Di bawah ada lagi namanya. Bukan. Oh iya, ada lagi. Kamu isi lagi, Yovel. Klik lagi ya? Iya, Kak. Oh iya, nggak apa-apa. Ini kan kamu udah nih. Nggak apa-apa yang masih isi, nggak apa-apa. Kita yang penting semua isi, semua ngerjain. Kak, aku sudah mengerjakan. Oke, Kayla mana Kayla?
Udah selesai semua? Udah, Kak. Ya, nih. Oke. Samuel belum nih sama Marsia. Marsia masih ngisi kah? Oke. Angel masih isi. Nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Yang lain sabar ya. Belajar sabar ya. Kita nungguin. Dia mau coba aja pakai ini. Kalian oke nggak oke ternyata ya. Semua udah sering ya di sekolah ya pakai Quizizz. Sering Quizizz atau Kahoot kalau di sekolah? Enggak, kalau saya sama sekali Google Form. Si Rona error, Kak. Siapa? Si Rona error, Kak. Rona error? Yang nggak tahu tuh kan hampir selesai tapi tiba-tiba error. Ya udah nggak apa-apa. Coba ini udah Rona udah selesai semua. Iya, Rona apa-apa. ada. Dia kerekam dia walaupun di sananya error kalau dia udah Iya. jawab. Udah kerekam. Gak apa-apa. Kamu jangan mulai lagi si Kayla. Mulai lagi. Oke. Udah ya. Yang mau ngerjain lagi ya udah cukup. Oke. Nah, kita selesai. Ini gimana stopnya ya? Udah ya. N. Oke, ini semua yang udah isi. Nah, jadi nanti rencananya kita akan menggunakan Quizizz ini untuk lomba. Nanti kita akan mengadakan lomba dalam rangka Pragotilon. Pesta Gotilon. Jadi Kak Dea mau coba aktivitasnya pakai ini. Oke? Berarti kalian udah pada biasa ya pakai ini. Walaupun ini kan nggak apa-apa, pelan-pelan semua bisa. Oke, terima kasih. Tunggu, berarti udah ya, N. Indonesia, you want to N. Mantap, Maxwell, Yovel, Jonathan, Joy. Tapi ini nggak ada yang cuma juara-juara aja ya, nggak ada ininya ya. Yang penting semuanya udah isi. Oke. Oke, demikian hari ini. Lanjut ke Kavia. Terima kasih. Oke, makasih Kak Dea untuk firmannya. Jadi kita harus menjadi anak-anak yang bersinar seperti Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi sebelum menutup, Yesus menginginkan kehendakku. Kavia, tadi suaranya nggak ada yang di awal. Mungkin Iya, kayak audio. Iya. Coba Kavia. Ini juga belum ada suaranya. Kavia, suaranya belum ada. Tadi juga nggak ada ya? Iya. Iya, tadi juga nggak ada. Nggak ada. Lupa. Kira aku yang error. Nah, oke, coba. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya, bersinar Hey.
Dia mau jagain nggak ini? Hanya udah jalan-jalan orang. Aja lu taruh ya. Ya udah boleh. Oke, kita akan akhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa, tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa. Lagi berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas penyertaan yang telah Kau berikan pada kami sampai pada hari ini. Bersyukur Tuhan, di sini kami, adik-adik, anak-anak sekolah. Kak, itu kakak ke-mute, Kak. Untuk mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas penyertaan yang telah Kau berikan pada kami sampai pada hari ini. Bersyukur Tuhan, di sini kami, anak-anak-Mu telah berkumpul Tuhan, anak sekolah minggu dari kelas 3 sampai kelas 7. Kiranya Engkau yang berkati kami Tuhan, kami telah belajar mengenai agar kami bisa mengubah perbuatan-perbuatan buruk kami menjadi perbuatan baik, menjadi kebiasaan baik. Kau yang berkati kami, Engkau kan yang yakinkan kami juga Tuhan untuk tidak ragu dan tidak takut Tuhan. Kau yang selalu memberkati kami di setiap kehidupan kami, di setiap perkuliahan, di setiap pendidikan kami dan juga sekolah kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami satu persatu di dalam tangan-Mu. Kau yang berikan kesehatan juga, Engkau yang jauhkan dari virus-virus yang ada juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam berterima kasih. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Terima kasih semuanya. Kita foto dulu. Selamat hari Minggu semua. Silahkan. Selamat hari Minggu semua. Minggu coba dinyalain. Kita Sabrina, foto. Farle, Marcel, Rona, Angelin, Putra. Sudah? Marcel, Rona, Marcel, tolong kamera dinyalakan. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi ya. Sebentar. 1 kali lagi. Oke, 1. Mana? Loh, kok hilang? 1, 2, 3. Oke. Selamat hari Minggu semuanya. Dadah. Dadah. Sampai jumpa minggu depan. Kelas kecil sekarang. Izin live ya, Kak. Makasih. Oke. Dadah. Siapa hostnya kelas kecil? Ih, Arta Sastra rambut baru.